Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau mengajar kami untuk memahami dan untuk mengekspresikan akan iman kami dengan kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami menyanyikan betapa kami ingin sekali mengasihi Engkau, Tuhan. Dan kami juga merindukan akan firman-Mu itu. Dan biarlah apa yang kami nyanyikan itu menjadi realita yang memang kami hayati, yang kami sadari kami butuhkan dari waktu ke waktu. Tuhan, saat ini kami secara khusus ingin memikirkan bagian tertentu dari firman Tuhan. Dan kami diingatkan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Kami disadarkan bahwa tanpa firman-Mu kami berjalan di tengah kegelapan dunia ini. Dan kami akan tersandung dan kami akan jatuh. Tuhan, tolong supaya kami waspada dengan sungguh-sungguh bahwa masalah spiritual ini merupakan suatu misteri yang sulit sekali kami fahami. Oleh karena mata jasmani kami sudah terbiasa hanya melihat, hanya meresponi apa yang kami lihat, kami rasakan, kami pikirkan. Dan kami terjerat dengan terus-menerus kehidupan yang tidak berbeda daripada manusia yang lain. Kami berjuang untuk survive, untuk hidup. Kami berjuang untuk mendapatkan nafkah. Kami mencari akan kenikmatan hidup. Kami menginginkan kehidupan yang lancar dan baik. Oh Tuhan, kami kadang-kadang tidak mewaspadai bahwa hidup ini bukan hanya itu. Tuhan, tolong supaya kami betul-betul mengerti jikalau kami dikumpulkan pada pagi hari ini. Kami adalah anak-anak Tuhan dan secara khusus kami ingin mempersembahkan akan ibadat ini kepada Tuhan. Seluruh rangkaian ibadat ini. Termasuk pada saat kami mendengar dan memikirkan firman Tuhan. Dan kami tahu itu adalah persembahan kami kepada Tuhan. Sehingga kami akan memberikan hati kami, pikiran kami akan fokuskan. Kami akan belajar untuk berinteraksi dengan firman-Mu Tuhan. Dan tolong supaya kami boleh diubahkan, diperbarui. Mempunyai kesadaran yang baru. Sehingga perjalanan hidup kami untuk waktu yang akan datang Tuhan. Adalah perjalanan yang lebih diperkenan oleh Tuhan. Dengarkan doa kami dan tolong kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah firman itu sendiri. Firman yang sudah menjadi daging. Berinkarnasi menjadi manusia. Mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Di dalam kebenaran firman-Mu yang mutlak itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, pagi hari ini saya diminta untuk merenungkan satu topik yang mengenai dosa. Yang menyebabkan kebebalan, itu istilahnya. Tetapi setelah saya membacakan bagian Alkitab yang diharuskan kita baca pagi hari ini. Nah, temanya ini sedikit saya ubah, saudara. Yaitu temanya sekarang, apa itu dosa? Bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita mengatasinya? Jangan sampai dosa yang hadir di dalam jiwa kita ini menjebak dan membinasakan kita. Nah itu dosa yang mengakibatkan kebebalan tadi. Jadi bagaimana? Apa itu dosa? Saudara, saya ingin membaca dari apa yang sudah ditetapkan, yaitu dari 1 Samuel pasal 28. Saudara. Ini ayatnya panjang sehingga saya hanya akan membaca beberapa bagian saja. Ini cerita mengenai akhir hidup dari raja pertama dari Israel, yaitu Saul.
Dan Saul sekarang akan berperang melawan orang Filistin. Dan kemudian disebutkan di sini mengenai pergumulan dari Saul yang ketakutan sekali. Lalu dia mencari akan seorang dukun, saudara. Saudara mulai ayat yang keempat, 1 Samuel pasal yang ke-28. Nah, orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Dan Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Nah, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, takutlah. Dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, ini. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim. Ya, Urim itu adalah sepasang batu permata yang biasanya dikalungkan di jubahnya imam besar, saudara, efod itu. Jadi batu permata itu kalau digoyang-goyangkan itu, kemudian imam besar itu trans, mengalami trans. Dan di dalam keadaan setengah sadar itulah roh Tuhan itu hinggap dan dia mengatakan firman-Nya. Jadi Tuhan tidak menjawab bahkan dengan cara seperti itu. Baik dengan perantaraan para nabi. Jadi tidak ada nabi yang dipakai Tuhan. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Lalu pegawainya mengatakan, para pegawainya menjawab, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Kemudian saya akan lanjutkan ayatnya yang ke-10. Lalu bersumpahlah Saul kepada dukun itu. Demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Dan sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Roh siapa? Maka jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, jangan takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab kepada Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Dan kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Nah, setelah itu berkatalah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripada aku. Ia tidak menjawab aku lagi. Dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahu kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Dan Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku. Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu, memberikannya kepada orang lain, yaitu kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan itu. Dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek.
Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Besok engkau beserta dengan anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Soal cerita yang aneh sekali ya, saudara. Apa itu dosa, saudara? Jadi saudara, sebetulnya inti pergumulan orang Kristen dalam setiap aspeknya, aspek apa saja, sebetulnya masalah dosa. Bagaimana kita bisa memahami bahwa itu dosa dan bagaimana kita mengatasinya, saudara? Aspek apa saja. Setiap aspek dalam hidup saudara, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pendidikan, dalam kehidupan sosial, dalam apa saja. Masalah di dalam kehidupan orang percaya, pergumulannya selalu ujung-ujungnya adalah masalah bergumul dengan dosa. Jadi apa itu dosa sebetulnya? Jadi di dalam bagian ini kalau kita mau berbicara mengenai soal masalah kebebalan. Kebebalan itu suatu istilah yang saya tidak tahu kenapa majelis gereja dan hamba Tuhan memilih istilah itu di sini. Kebebalan itu suatu kondisi jiwa yang resistant to change. Sudah tidak mau berubah lagi. Sudah tidak teachable. Jadi orang bebal itu orang seperti itu. Oleh karena tidak bisa dan tidak mau berubah, maka saudara ingat ya, sebetulnya Yakobus pasal 1 itu pernah mengatakan kalimat seperti ini. Tiap orang dicobai oleh keinginannya, diseret dan dipikat oleh keinginannya. Dan setelah itu berbuahkan, keinginan itu berbuahkan dosa, dan setelah dosa itu matang, dosa itu membawa maut. Jadi saudara mulai daripada manusia punya keinginan, tentu saja keinginan yang tidak baik, itu akan terus menerus. Setelah berbuah dan menjadi matang akan menghasilkan dosa, dan dosa itu akan membawa maut. Sehingga kita perlu sekalian pahami ya. Ada 3 hal yang saya ingin secara khusus kita pikirkan dulu. Apa sih yang Alkitab katakan mengenai dosa? Saudara, kalau kita itu belajar, misalnya di dalam ilmu teologi itu ada systematic theology. Systematic theology itu belajar untuk berpikir apa sih sebetulnya yang Alkitab itu katakan mengenai Allah, mengenai hakikatnya, mengenai rencananya, mengenai kehendaknya. Termasuk mengenai apa yang Allah itu sebut dengan dosa. Jadi dari systematic theology yang Alkitab itu, sebetulnya disebutkan 2 macam dosa. Yang pertama adalah dosa yang disebut original sin. Dosa asal. Dosa yang diwariskan. Setiap manusia oleh karena kita anak dari Adam dan Hawa, kita mewarisi dosa asal. The original sin. Tapi dosa asal itu apa? Dosa asal ini tidak sama dosa actual sin. Dosa perbuatan. Jadi dosa asal ini apa? Dosa asal ini masalah status. Ini bukan oleh karena kamu dan saya anak-anak turunan Adam dan Hawa. Lalu saudara-saudara itu mewarisi dari 23 pasang kromosom yang ada pada diri kita ini. Semuanya ada cacatnya, bukan itu. Kalau seperti itu saudara nanti akan lihat ya. Ini menjadi masalah tafsiran kita terhadap dosa bisa keliru nantinya. Meskipun kita tahu bahwa manusia juga lahir mewariskan akan cacat dan kelemahan melalui 23 pasang kromosom dari orang tua kita ini. Tetapi yang utama disebut dosa oleh Allah karena kamu
anaknya Adam dan Hawa. Kita statusnya anak orang berdosa. Nah, ini persoalannya. Dan kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa, sehingga kita sebagai orang yang seperti itu, kita akan terus-menerus menambah itu di dalam perkembangan dosa-dosa kita. Nah, menjadi actual sin. Gitu. Nah, tetapi saya ingin menambahkan satu, saudara. Jadi kalau sistematik menyebutkan original sin, dosa asal, lalu actual sin, dosa perbuatan yang kita sadari, saya akan tambahkan satu yang sebetulnya ada kaitannya dengan dosa asal tadi yang sistematik tidak pernah menyebut, yaitu inevitable sin. Dosa yang tidak bisa dihindari yang sudah hadir. Apa ini? Jadi anak-anak tidak tahu dari kecil, mereka tidak bisa menolak oleh karena kedua orang tuanya itu tidak sempurna. Bagaimana cara orang tua itu menghandle anak, bersikap anak, berkata terhadap anak. Nah, tanpa sadar, itu sudah mengembangkan dosa yang tidak bisa dihindari. Sehingga anak itu dari kecil, entah kenapa, sudah menyimpan, ada yang menyimpan kemarahan. Dia tidak bisa menghindari oleh karena perlakuan tidak fair dari kedua orang tuanya. Cara orang tuanya ngomong, nyelekit, melukai hati anak, memperlakukan tidak fair. Dengan sendirinya anak sudah mengembangkan dosa, anger, tersimpan di dalam batinnya. Yang siap meledak. Jadi anak yang diperlakukan tidak fair, meskipun orang tua tidak sengaja. Orang tua membedakan yang satu dengan yang lain dan sebagainya. Atau orang tua seringkali itu menuntut anak itu menjadi pinter. Kadang-kadang itu apa-apa dikritik. Ya kan apa-apa itu ditegur. Kemudian dikatakan kenapa kamu tidak begini, tidak begitu. Nah, anak itu dalam dirinya sudah menyimpan dosa yang tidak bisa dihindari. Jiwanya merasa gelisah, saudara. Dia merasa insecure, merasa jiwanya tidak aman. Merasa ada perasaan terluka, sehingga merasa dirinya tidak berharga. Nah, sebelum dia menghadapi akan faktor-faktor pencetus dalam luar, dia sudah mempunyai bekal seperti itu, saudara. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Alkitab ini sebenarnya, dalam Roma pasal 3 ayat 23. Oleh karena dosa original dan dosa yang tidak bisa dihindari tadi, semua manusia berdosa, saudara. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan inilah yang tidak bisa dihindari. Sekarang kalau saudara mau melihat apa yang dikatakan Paulus sampai mengatakan dalam Roma pasal 7 misalnya, aku ini manusia celaka. Aku tahu di dalam akal budiku aku ingin selalu menyenangkan Allah. Tetapi aku tidak tahu ada hukum lain dalam jiwa tubuhku ini. Hukum darah daging ini. Yang terus-menerus mau menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Dalam tubuhku ini ada dua macam hukum ini. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, ini seorang rasul yang sadar sekali. Dia tidak melakukan dosa-dosa yang tertentu lagi. Actual sin dia mungkin tidak lakukan seperti orang lain. Tetapi dia tidak bisa menghindari ini. Ya. Sehingga di dalam Mazmur pasal yang ke-19, Daud pun sadar sekali ada sesuatu yang tidak bisa hindari. Sampai dia mengatakan dalam Mazmur 19, Tuhan, ampuni aku dari dosa yang aku tidak sadari, yang sudah muncul begitu saja. Bagaimana aku? Oleh karena aku tidak sadari sudah hidup di sana dosaku ini. Nah, inilah disebutkan. Realita dosa itu ada 3 macam tadi. Dan kalau berbicara mengenai dosa yang inevitable, manusia tidak berdaya, tahu-tahu sudah mengembangkannya oleh karena pengalaman dengan kedua orang tua dan sebagainya. Soalnya mesti hati-hati sekarang. Orang Kristen kalau melihat dosa, menilai dosa tidak boleh fenomenological. Artinya, waduh, dia serial killer. Ya, orang yang luar biasa besar dosanya. Dia memperkosa. Wah, orang yang luar biasa. Oh, jangan begitu. Ini fenomenological. Oleh karena apa? Oleh karena fenomenanya itu bisa macam-macam, saudara. Tetapi sekarang intinya Tuhan ternyata tidak menilai fenomena itu.
Nah, kenapa? Oleh karena manusia itu ternyata mengembangkan dan punya pengalaman dan kedua orang tuanya dari kecil beda-beda, saudara. Sehingga ada, saudara-saudara, barangkali tahun yang lalu saya pernah mengatakan, ini dua macam keluarga. Ya, satu anak lahir dari keluarga yang sangat baik, orang tuanya cinta Tuhan, sangat bijaksana, sehingga anak ini tumbuh dengan pengalaman dari kecil, semuanya positif. Nah, anak seperti ini, dia itu heran kalau melihat orang jahat sama orang lain. Garuk-garuk kepala kalau melihat suami kok nyeleweng. Dia tidak mengerti kenapa orang jahat sama orang lain. Loh, kenapa? Otaknya itu bersih, saudara. Jiwanya bersih karena dia lahir dibesarkan keluarga yang baik. Ya, oke. Tapi ada orang yang sial, saudara. Lahir dari keluarga yang brengsek banget. Kedua orang tuanya bertengkar terus, bercerai, berzina, ada karu-karuan. Sehingga dari kecil dia tuh sudah mewarisi pemandangan pikiran yang tidak baik, saudara. Barangkali pada usia 13 tahun dia bukan cuma merokok, dia berjudi, barangkali pergi ke rumah pelacuran dan sebagainya. Dia mengembangkan yang tidak baik. Pada masa dewasa meskipun dia jadi orang Kristen, pikirannya negatif terus. Melihat orang yang bukan istrinya dia ingin. Ya kan? Dia melihat orang lebih kaya dia iri. Dia apa? Nah, sekarang pertanyaannya. Di hadapan Tuhan, Tuhan itu mencintai yang mana? Yang sial ini, lahir dari keluarga yang jelek ini, atau yang baik ini? Ternyata bagi Tuhan sama aja. Ini gejala fenomena yang kita lihat dari luar. Jadi saudara mesti hati-hati. Sehingga di mata Tuhan, di dalam Lukas pasal 12 ayat 48, itu Yesus mengatakan, ya kan, kepada yang diberi banyak, Tuhan akan menuntut banyak. Tuhan tidak pernah memberi ujian lebih daripada kekuatanmu. 1 Korintus pasal yang ke-10 mengatakan demikian. Berarti Tuhan itu tidak menilai gitu loh dari fenomena yang kelihatan di luar. Sehingga seorang laki-laki ya kan pada suatu hari melihat perempuan sendiri, barangkali tidak ada orang lain, lalu dia perkosa, kemudian nangis, dia tuh jambain kepalanya, pukulin mukanya sendiri, dan akhirnya dia mengatakan, Tuhan aku manusia brengsek. Kenapa? Nah, sekarang saya tanya, pemerkosa tadi dengan seorang laki-laki yang lain yang kelihatan baik-baik selama masturbasi, mana lebih berdosa? Nah, saudara ini lihat, di hadapan Tuhan ini tidak bisa kita mengatakan sama seperti manusia yang lihat. Kalau manusia lihat orang memperkosa, wah inilah orang yang patut digantung atau dibunuh aja. Orang masturbasi mana berdosa. Tapi di hadapan mata Tuhan, perzinahan itu apa? Kamu melihat seorang perempuan, kamu mengkhayalkan, ada hubungan dengan dia, kamu bergerak syahwat, kamu sudah berzina. Jadi yang Tuhan lihat itu batin, saudara. Nah, sekarang ada orang lahir dari keluarga yang memang tidak baik. Sehingga dari kecil dorongannya tidak baik. Rasa insecure, dia marah, dia dendam, dia merasa tidak aman, merasa tidak bernilai, jiwanya gelisah. Lalu mengisi kegelisahannya dengan apa? Ya pada usia 13-14 tahun mulai dengan seks. Mulai dia masturbasi. Kemudian setelah itu menjadi kebutuhan addicted, saudara. Tapi ini adalah pribadi yang menjadi korban. Jangan saudara pikir ini lebih berdosa daripada yang baik-baik. Tapi diam-diam dia masturbasi di rumah. Jadi di mata Tuhan sebetulnya bukan masalah fenomena yang luar. Cara kita melihat itu seperti itu. Sehingga kalau saudara mau perhatikan di sini, dosa itu sebetulnya kita harus pahami apa ini. Nah, kita harus pahami dari kacamata Tuhan. Sehingga yang penting adalah bagaimana kita mensikapi. Yang pertama kita harus mengenali diri sendiri. Kita sadar diri dong. Diri kita ini siapa? Ya kan? Nah, Paulus itu belajar menyadari diri. Tetapi kalau kita mengatakan menyadari diri, itu merupakan sesuatu permulaan yang penting tetapi tidak cukup, saudara. Saudara menyadari diri itu penting sekali. Tapi kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 19, pemuda yang kaya itu juga sadar diri. Tuhan aku ini tahu, aku sudah melakukan segala sesuatu tetapi aku tahu ada something yang masih kurang. Dia sadar sendiri. Sehingga dia datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan bagaimana sih caranya for sure saya masuk surga. Lalu Tuhan mengatakan kan kamu adalah kepala imam. Orang Farisi kamu kan tahu. Ya lakukan aja hukum Taurat. Nah, hukum yang mana?
Lalu Tuhan mulai menyebutkan mulai dari hukum yang keempat, kelima, keenam, terus. Tapi hukum yang keempat, hormatilah bapakmu ibumu sama Tuhan ditaruh di paling belakang. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, kemudian terus baru Tuhan ambil hukum yang keempat. Lalu orang ini mengatakan apa? Tuhan, aku sudah laksanakan itu dari kecil. Apalagi kurangnya. Lalu Yesus tahu sebetulnya apa yang ada dalam pikiran daripada pemuda ini, sehingga Yesus mengatakan, oke, kamu inginkan hukum yang baru ya. Sekarang pulang sana, jual seluruh harta bendamu, kasihkan orang miskin. Kemudian kamu datang kepada aku dan menjadi muridku. Maka sedihlah hati pemuda ini. Dan kemudian dia pergi dengan sedih. Lalu Yesus mengatakan, alangkah sulitnya orang kaya masuk akan kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Waduh, murid-murid kaget sekali. Lalu kalau begitu siapa yang bakal selamat Tuhan? Yesus jawabnya apa? Memang tidak ada yang mungkin. Bagi manusia it's impossible selamat. Tetapi tidak bagi Allah. Dengan kata lain, kamu mau ngoyo-ngoyo selamat, waduh, yuk hati-hati. Tidak ada gunanya. Tetapi tidak mustahil bagi Allah. Sayang sekali pemuda ini ngeloyor pergi hanya dengan duka cita karena menganggap bahwa dirinya itu, waduh Tuhan, kalau saya mengevaluasi diri saya, untuk saya memenuhi hukum yang kau berikan, it's impossible, saya tidak bisa. Tetapi dia tidak sadar bahwa sebetulnya dia harus datang kepada Yesus, mengaku, Tuhan, have mercy upon me, aku tidak bisa ini. Nah, itu iman. Jadi kesadaran diri toh itu tidak cukup, saudara. Oleh karena kesadaran diri akan menemukan kebobrokan diri, itu hanya psychological. Sehingga manusia tahu, aku ini punya dorongan untuk membunuh orang, aku punya dorongan untuk korupsi, aku punya dorongan untuk berzina. Waduh Tuhan, aku ini seperti ini. Ya, mau apa? Coba. Ini cuma psychological. Yuk mesti datang kepada Tuhan. Jadi masalah dosa, ini jangan you atasi dengan cara-cara seperti yang manusia. Aku ini punya kecenderungan berzina, aku akan latihan supaya bisa mengatasi. Itu bukan Injil. Di dalam Galatia pasal yang pertama, pada saat dia Rasul Paulus melayani Galatia, kemudian setelah itu Paulus pergi, segera masuk orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, yang sebetulnya sudah bertobat jadi Kristen, saudara. Tapi mencoba mengawinkan ajaran iman Kristen dengan ajaran Yahudi. Jadi mereka melawan terus ajaran Paulus. Sehingga Paulus pergi, mereka masuk ke sana ngajarin lagi. Orang Galatia dikatakan, kamu sama seperti kami. Berjuang kan? Tapi jangan pikir anugerah itu tidak memakai suatu action. Bukankah Yesus juga mengajarkan, jangan sampai ada satu nokta atau satu iota dari Alkitab itu dihilangkan. Kamu mesti melatih. Kamu bersunat, kamu berpuasa, kamu barangkali menjadi orang Kristen menghafal ayat, kamu kemudian itu melatih supaya aktif di gereja, supaya dosamu itu bisa diklaim, dimatikan. Nah, rasanya bagus ya. Paulus mendengar dari jauh, orang-orang Galatia diajarin seperti itu. Marah sekali dia. Galatia pasal 1 mengatakan, begitu cepat, kamu mengganti Injil yang sejati dengan Injil yang palsu. Loh, masa palsu? Iya. Oleh karena ini bukannya salah, tetapi ini merupakan step yang berikutnya. Kamu jangan latihan mengatasi dosa. Dosa, aku punya dosa perzinaan, aku punya dosa kesombongan, aku punya dosa, aku akan latihan. Waduh, itu bukan Injil. Kamu melihat dari kacamatanya Tuhan dulu. Kamu sadar diri, tapi kamu tahu kepada siapa kamu datang. Oleh karena Kristus mengatakan, Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga, segala sesuatu yang kamu ingin lakukan dan kamu tidak berhasil lakukan, sudah dilakukan Kristus untuk kamu. You mau terima enggak? Nah ini iman. You mau terima enggak? Nah sehingga jangan sampai saudara itu berjuang menghadapi dosa yang membawa kebebalan, lalu saudara cuma sadar diri. Waduh, saya ini sudah 10 tahun, 20 tahun terus bergumul dengan perzinahan ini, tidak bisa lepas. Saya akan puasa, saya akan doa lebih tekun, saya akan bertekad. Itu bukan Injil, saudara.
Ya mesti datang kepada Kristus. Dan katakan kepada dia, ini aku Tuhan. Jadi John Calvin itu mengatakan, without knowledge of self, it's impossible for us to have knowledge of God. Jadi kalau saudara tidak mengenal yang ada dalam diri kita lebih dahulu, saudara sebetulnya tidak tahu bagaimana mengenal Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, okay, Christ is the answer. But what is the question? Memang Kristus itu jawabannya. Tapi pertanyaanmu apa? Kenapa kamu tidak ngomong sama Tuhan? Tuhan, aku ini seorang sombong. Aku ini seorang yang tamak. Saudara Billy Graham mengatakan di dalam Seven Deadly Sins, itu kalimat seperti ini. Saudara pikir dosa itu adalah dosa besar-besar. Saudara berzina, membunuh apa enggak? Kadang-kadang ada dosa yang subtle yang kita tidak sadari. Dosa malas. Dosa itu tidak bertanggung jawab. Dosa rakus. Waduh, dosa tamak. Wah, jangan saudara pikir tidak mematikan. Oleh karena Yakobus pasal 4, itu semua dosa akan mematikan kamu. Cuma di tengah keadaan yang hopeless ini kita mesti waspada. Melihat jangan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Tapi dari pikiran dan perasaan Kristus. Kamu tidak bisa mengatasi dosa apapun juga. Kamu boleh menyadari, kamu jangan bertekad dulu. Jangan melangkah untuk mengatasi. Datanglah kepadaku. Dengan kuasa darah Kristus. Dia akan menolong kita mengatasinya. Jadi intinya mengatasikan dosa, saudara harus apa? Harus berdamai dengan Tuhan. Saudara abide in Him. Nempel kepada Dia. Sumber daripada kekuatan hanya Dia. Kalau hubungan saudara dengan Tuhan itu tidak beres, saudara mau berupaya apa saja untuk apa? Saudara nanti akan berputar-putar terus menghadapi masalah yang sama dan tidak pernah ada penyelesaian. Ada seorang teman saya, dia seorang yang brilian saudara. Pada suatu hari konseling sama saya. Dia marah luar biasa oleh karena apa? Dia itu sangat kreatif dan terbukti dia di perusahaan itu. Dia tuh memberikan sumbangan pikiran, ide yang kreatif dan bagus sekali untuk kemajuan perusahaan itu. Tapi setiap tahun tidak pernah dipromosi, saudara. Sampai 3 tahun di akhiran tidak pernah naik posisinya. Dia marah sekali melihat orang-orang baru langsung diberi kedudukan sama seperti dia. Bahkan ada lebih tinggi. Wah, dia marah sekali. Lalu setelah ngomong, nah, saya baru tahu sekarang intinya. Saya mengatakan kamu memang bukan pemalas. Kamu bukan seorang yang tidak kreatif. Kamu seorang yang brilian. Teman-temanmu juga mengakui. Tapi cuma satu tok, sitok. Kamu memusuhi bosmu. Kamu tidak ramah sama dia. Kamu mau hebat sekalipun, dia tidak suka sama kamu. Nah, saudara hati-hati. Saudara mau apa sebetulnya? Ini masalah dosa. Dosa dalam bentuk apa saja. Itu adalah dosa terhadap Tuhan. Saudara jangan pikir Daud pada saat berzina, dia cuma berdosa terhadap Batseba. Nah, dia maka Tuhan, aku berdosa terhadap engkau. Bayangin. Jadi selalu tahu ini dosa itu kaitannya dengan Tuhan. Sampai saudara melakukan dosa apa saja, oleh karena relationship kita dengan Tuhan tidak beres. Bereskan dulu. Datanglah kepadaku. Itu adalah panggilan dari Tuhan. Dan dia akan memberikan pertolongan kita untuk mengatasinya. Nah persoalannya sekarang, siapa sebetulnya yang mempunyai anugerah untuk bisa datang tadi? Ini menjadi suatu masalah, saudara. Tetapi kita pahami dulu ya. Jadi yang pertama, konsep dosa, saudara jangan bayangin. Dosa dan saya akan menyelesaikannya. Juga akan menyelesaikan dengan caramu sendiri. Itu sebetulnya cuma menyelesaikan guilty feeling. Ya, konflik batin kamu atasi. Untuk apa? Kamu selesaikan dosa itu artinya mulailah membereskan hubunganmu dengan Tuhan. Dan dia nanti akan dengan kuasa kasih karunia-Nya menolong kita one by one untuk mengatasi akan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Nah, dengan konsep seperti ini kita masuk bagian 2 ya. Saudara, di dalam Alkitab seringkali ada ayat-ayat yang aneh sekali saudara. Misalnya saja di dalam Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Tapi juga 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Apa ini?
Saudara, yang pertama, di dalam Matius pasal 12 itu disebutkan tidak ada dosa yang tidak terampun. Kamu berdosa apa saja sudah. Semuanya terampun. Kecuali satu. Dosa terhadap Roh Kudus. Saudara, di dalam 1 Tesalonika itu dikatakan oleh Paulus, jangan padamkan api Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memberikan api supaya kita itu percaya, supaya kita itu mau menurut. Jangan matikan. Nah, intinya ada di sana. Saudara, dosa yang tidak bisa terampun jika sudah mematikan. Nah, ini yang terjadi. Menjadi manusia yang bebal, yang tidak mau diubah oleh Roh Kudus. Tawaran-tawaran, uluran tangan dari Roh Kudus, semuanya kita tolak, kita abaikan. Ya, bagaimana dosa bisa diampuni? Semua dosa diampuni. Luar biasa sekali. Bahkan dikatakan di sana, bahkan dosa terhadap anak manusia, ya terhadap Yesus. Sehingga saya mulai mengerti sekali. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, pikirannya itu ngacau, saudara. Sehingga mengajarkan doktrin itu keliru-keliru, saudara. Tetapi saya heran kok masih dipakai, saudara. Oleh karena saya melihat di sini, masih ada pengharapan. Oleh karena orang itu barangkali cuma naif. Barangkali orang itu keliru, kelepasan omong. Dosa terhadap anak manusia, terhadap Yesus Kristus masih diampuni. Berpikir keliru mengenai Yesus. Kurang meyakini akan apa yang Yesus katakan. Masih bisa diampuni, saudara. Tapi jangan kamu mematikan suara Roh Kudus. Nah, ini ada di dalam Matius pasal yang ke-12. Tetapi dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ada ayat yang lain yang menarik sekali, saudara. Gini. Ayat itu mengatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, untuk dosa yang mendatangkan maut, ya tidak perlu doa, karena percuma. Jadi sebetulnya Yohanesnya mau mengatakan realitas seperti ini. Ya kan? Bagi orang yang memadamkan akan api Roh Kudus, kamu mau doa itu doa apa? Sama seperti Saul tadi, doa berseru-seru kepada Tuhan, tetapi tidak ada keinginan untuk berdamai dengan Tuhan, saudara. Jadi dia menutup diri terhadap Tuhan. Jadi percuma kamu berdoa, itu berdoa untuk apa? Gitu. Jadi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, di dalam beberapa ayat yang seperti ini, saudara sekalian mulai memahami. Pertama tadi poinnya, pada saat saudara melihat dosa, jangan fenomenological. Saudara melihat dari pikiran dan penglihatan Allah. Nah, mulai dari sana saudara mengerti. Kemudian saudara mulai sampai kepada poin yang tadi. Ada ayat-ayat yang aneh sekali. Yang membuat kita waspada dengan sungguh. Sehingga antara orang yang betul menerima anugerah keselamatan dengan orang yang belum menerima anugerah keselamatan, sebetulnya ada perbedaan yang besar sekali. Cuma manusia tidak tahu sebetulnya. For sure, siapa yang betul-betul sudah diselamatkan? Apa saudara-saudara betul-betul tidak memadamkan api Roh Kudus? Apa saudara betul-betul menyenangkan hati Tuhan? Atau saudara hanya melakukan dosa yang masih bisa diampuni, dosa yang tidak mendatangkan maut, sama seperti dalam Efesus tadi dikatakan, yaitu dosa mendukacitakan Roh Kudus. Nah, bagaimana saudara tahu bedanya ini? Ini sulit sekali. Oleh karena sulit, seringkali saudara, orang bisa salah tafsir pada saat membaca bagian-bagian tertentu dari Alkitab. Nah, saudara lihat ya. Sekarang lihat dalam Efesus, di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Saudara lihat. Ini ada ayat juga menarik sekali oleh karena banyak orang selalu salah mengerti di dalam ayat-ayat seperti ini. Ibrani pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, bayangkan, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka itu bertobat. So mereka itu menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, menghinanya di muka umum. Wah, ini seringkali orang memberikan suatu tafsiran,
Ini adalah bukti. Orang yang tidak menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, itu kalau meskipun sudah pernah mengalami berbagai karunia Tuhan, kalau berdosa sekali lagi, tidak akan diampuni. Masa seperti itu? Saya percaya sebetulnya manusia tidak tahu siapa yang sudah menerima anugerah dan siapa yang sebetulnya belum. Sebetulnya tidak tahu di antara kita. Saudara, di dalam Lukas pasal 18, pada suatu hari Yesus memberikan suatu perumpamaan kan. Nah, dalam perumpamaan itu dia mengatakan ada seorang hakim yang tidak takut Allah, tidak peduli manusia. Hakim ini tetapi terus-menerus diganggu oleh seorang janda yang minta dibela. Tetapi hakim ini tidak peduli. Tapi janda ini terus datang minta dibela. Akhirnya hakim itu merasa terganggu. Lalu dia mengatakan, daripada aku diganggu terus, barangkali nanti itu janda itu menyerang aku dan sebagainya. Ya sudah, aku bela. Lalu Tuhan mengatakan, kalau hakim yang jahat saja, kalau terus menerus didekatin, dia akan mengabulkan permintaanmu. Apalagi Bapak di surga. Sudah pasti dia mengabulkan. Lalu apa? Kalimatnya. Mengabulkan permintaan orang-orang pilihannya. Sudah pasti. Waduh, lalu kita berpikir, waduh, jadi orang pilihannya semua permintaan akan dikabulkan ya. Kalau dia berdoa. Tapi sudah teruskan ayatnya. Tetapi, Yesus mengatakan, jikalau anak manusia datang, apakah dia bisa menemukan iman di bumi? Ya berarti di antara orang-orang yang merasa dirinya terpilih, yang yakin dirinya sudah mendapat karunia keselamatan, Yesus masih mengingatkan, bagaimana kamu tahu kecuali kamu mendemonstrasikan iman. Nah inilah, mendemonstrasikan iman. Jikalau anak manusia datang kembali, apakah dia masih menjumpai iman di muka bumi? Jadi Ibrani ini pun kita harus tafsirkan dari konteks yang benar. Meskipun ada dosa yang pasti terampun, oleh karena kita itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah terpilih. Tapi kita mesti waspada, siapa kita? Apa betul kita tahu? Bahkan Paulus sendiri yang langsung diselamatkan oleh Tuhan. Itu pun dalam 1 Korintus pasal 9 masih mengatakan, jangan-jangan aku yang memberitakan Injil, aku sendiri dibuang. Nah, dia waspada dengan sungguh critical conditionnya. Selalu tidak ada suatu assurance kecuali hidup dalam iman. Nah inilah sebabnya kadang-kadang kita temukan di tengah ketidaktahuan. Paulus, Petrus itu mengatakan hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Menghadapi jemaat yang terus berkanjang di dalam dosa. Paulus saya mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 5 kalimat seperti ini. Aku akan doa untuk menyerahkan mereka kepada iblis. Supaya tubuhnya dibinasakan, tapi rohnya diselamatkan. Nah, Paulus tidak tahu orang ini diselamatkan apa enggak. Bagaimana aku tahu? Aku sudah mengajarkan semua kebenaran dan dia terus resisten. Dia itu kebebal. Dia tidak mau berubah. Dia terus berkanjang dengan dosa. Nah, aku akan doa serahkan pada iblis. Supaya ngapain? Supaya iblis menghancurkan tubuhnya. Memberi penyakit kanker, memberi penyakit yang gak karu-karuan. Karena dalam 1 Petrus pasal 4, pada saat manusia sudah sakit, dia tidak lagi berbuat dosa. Seringkali saya bertemu orang yang terus-menerus selama berpuluh tahun menyengsarakan istri dan anak-anaknya dengan perzinahan. Saya pernah mengatakan kalimat seperti ini, yuk jangan main-main sama Tuhan. Kalau Tuhan serahkan sama iblis, you mau apa? Bukan cuma impoten, kamu akan kena stroke, kamu kena cancer. Saat itu mau apa? 1 Petrus mengatakan, pada saat orang sakit, dia tidak lagi berbuat dosa. Saudara Paulus tidak tahu. Sehingga di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, secara khusus dia menyerahkan 2 orang kepada iblis. Alexander, Himenius, aku serahkan kepada iblis. Oleh karena apa? Mereka terus berkanjang dalam dosa. Sebagai pemimpin-pemimpin gereja ini. Supaya tubuhnya dirusak oleh iblis. Iblis tidak bisa mengambil roh. Tapi jiwanya diselamatkan. Jadi saudara melihat akan realitas seperti ini.
Bahkan pada saat saudara menjumpai ayat-ayat dalam Alkitab yang sulit sekali tadi ditafsirkan, saudara nanti bisa melihat itu dari perspektif yang lebih benar. Nah sekarang kita kembali kepada bacaan kita ya. 1 Samuel pasal yang ke-28. Saudara, ayat-ayat ini aneh sekali. Oleh karena jangan saudara percaya bahwa ini bisa difahami secara letterlek. Apa betul seorang dukun bisa mengundang Roh Samuel. Dan betul Roh Samuel datang. Betul? Tidak betul. Saudara, kenapa tidak betul? Saudara, yang pertama, oleh karena firman Tuhan sendiri mengatakan berulang kali. Baik itu ada dalam Ulangan, dalam Imamat 19, Ulangan 18. Perintah larangan. Jangan kamu sampai mengundang roh-roh. Tuhan yang melarang. Oleh karena apa? Zaman itu manusia begitu, saudara. Dan sehingga kalau Tuhan melarang, tidak mungkin ada Roh Samuel yang diundang. Tidak mungkin. Jadi apa ini? Ini permainan setan, saudara. Di dalam 1 Korintus 2 Korintus pasal yang ke-11 disebutkan iblis itu bisa menyaru sebagai malaikat terang. Bisa apa saja. Jadi jangan saudara percaya kalau ada orang mati, kemudian rohnya bisa dipanggil melalui jalangkung. Saudara jangan percaya. Itu sebetulnya permainan yang menggelikan, yang konyol, yang bodoh dari iblis. Sehingga saudara percaya sekarang kalau karena apa? Dunia percaya. Padahal dalam 1 Tesalonika pasal 4 tidak ada roh gentayangan. Kalau roh gentayangan dia pasti akan ngomong sama kamu, menunjukkan rupanya. Wah, gak karu-karuan hidup ini. Semua roh dari manusia yang selamat maupun tidak selamat ada di dalam tangan Allah. Semua sedang tidur. Mereka tidak sadar. Sampai nanti dibangunkan kembali pada saat sangkakala dibunyikan. Kristus datang yang kedua kalinya. Roh manusia tidak ada di gentayangan. Tidak ada di bumi, saudara. Sehingga jangan percaya akan hal seperti ini. Dan yang ketiga. Jadi kalau saudara tahu ini permainan setan aja. Yang ketiga. Kita melihat Tuhan bisa memakai apa saja. Yaitu apa? Saudara lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-22, 23, 24. Pada saat Israel berperang melawan Moab. Kemudian Tuhan juga bisa memakai siapa? Dukun, Beliam. Ini dukun. Ya kan? Disuruh mengutuki Israel. Tuhan pakai memberkati Israel. Dukun ini. Bahkan Tuhan bisa memakai batu untuk bicara. Tuhan bisa memakai keledai untuk ngomong. Ya, di dalam cerita di dalam Bilangan pasal 22. Jadi Tuhan memakai akan kuasa kegelapan yang disembah oleh dukun tadi seolah-olah Samuel yang muncul. Betul Samuel? Tidak mungkin Samuel. Jadi Tuhan mau memakai saja untuk tetap mengatakan apa yang Tuhan mau katakan kepada Saul. Jadi ini peristiwa yang aneh. Tapi jangan saudara lalu percaya bahwa roh Samuel muncul. Apalagi dikatakan yang ilahi, berarti spirit. Muncul dari mana? Dari bumi. Seluruh perjanjian lama kalau bicara mengenai bumi, mengenai laut, itu adalah setan. Tidak pernah hal rohani dari bumi, tapi dari surga. Jadi ini konsep saudara. Sehingga pada saat membaca bagian ini, saudara mesti mengerti. Ini bagian yang weird, yang aneh. Tapi jangan saudara percayai apa adanya begitu. Saudara hanya percaya ini permainan setan. Dan Tuhan mau pakai. Oleh karena Saul ini seperti ini. Nah sekarang kembali kepada Saul. Jadi bagaimana dengan Saul? Kasihan sekali saudara. Oleh karena kalau kita mau perhatikan. Saul itu menunjukkan gejala dari orang-orang percaya. Dia tidak menyembah Baal saudara. Tetapi saudara barangkali tahun yang lalu saya pernah menceritakan mengenai satu research yang dilakukan oleh seorang dari Emory University. Dari James Fowler. Nah, dia itu dalam riset dia tahu memang iman orang itu tidak bisa diukur. Iman tidak bisa diukur. Tetapi struktur yaitu jiwa manusia yang menjadi wadahnya iman itu bisa diukur. Saudara. Jadi yang bisa diukur itu strukturnya bukan intinya iman. Lalu dia menemukan ada 7 macam struktur yang beda-beda. Jadi ada iman yang wujudnya itu undifferentiate. Nah orang seperti ini datang gereja tapi tidak ngerti ngapain. Dia tidak bisa bedakan antara Kristen dengan Islam, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak tahu. Pokoknya dia datang gereja saja. Meskipun di gereja, dia begitu khotbah, tidur dia. Tapi nanti minggu depan datang lagi, saudara, undifferentiate.
Tapi apa saudara berani mengatakan dia bukan orang percaya? Kita juga tidak tahu saudara. Ini strukturnya. Tapi struktur yang lebih baik disebutkan adalah intuitive projective faith. Nah berarti sekarang intuisinya mulai kerja. Dia punya maunya. Dia senang gereja karena gerejanya bagus gedungnya, paduan suaranya merdu, ya kan? Bahkan ada teman-teman, ada papanya, mamanya, engkongnya, emaknya, enceknya, sahabat, pacarnya di sini, senang dia. Jadi ada senangnya. Bahkan habis kebaktian kasih snack gratis lagi, senang dia. Jadi orang ini ada senangnya. Dia tiap minggu datang gereja, tapi dia belum ada pikiran mencari Tuhan, saudara. Dia tidak ada keinginan membaca Alkitab itu ingin kenal siapa sebenarnya Tuhan ini. Nah kemudian strukturnya lebih baik lagi disebutkan mythical literal. Nah Saul ini sebenarnya di sana. Yaitu sudah mulai sekarang punya butuhnya akan Tuhan. Tapi Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga tingkah lakunya tidak wajar menjadi mythical. Kadang-kadang itu apa? Dia untuk supaya sembuh dari penyakit, dia kemudian berdoa dan puasa berbulan-bulan. Oleh karena apa? Dengan cara seperti itu dia pikir bisa menaklukkan dan melunakkan hatinya Tuhan. Itu mythical, saudara. Nah, pikirannya hanya supaya Tuhan menolong dia, itu aja. Apa dia ingin kenal Tuhan? Juga enggak. Nah, lebih baik lagi yang dinamakan sintetik konvensional. Yaitu orang ini sudah bisa dari mulutnya melafalkan apa yang seolah-olah benar. Sehingga kalau ditanya, apa kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Iya, kenapa percaya? Ya itu ajaran gerejaku. Loh, jadi cuma mensintesiskan apa yang diajarkan di gerejanya dengan dirinya. Dan dia kalau ditanya, kenapa kamu percaya Allah Tritunggal? Kamu percaya 12 pengakuan iman. Habis itu diajarkan gerejaku. Nah, sintetik konvensional. Orang ini bisa menjadi orang Kristen yang kelihatannya bagus. Padahal dia tidak pernah baca Alkitab, saudara. Tidak pernah ada keinginan untuk tahu kenapa engkau itu kok begini. Allah yang misterius sekali. Kenapa firman menjadi manusia menjadi daging? Kenapa mati di atas kayu salib? Kenapa kematianmu itu substitutionary menggantikan aku? Kenapa? Kenapa Allah kok Tritunggal? Ada Bapa, Putra. Masih belum tahu, belum ingin. Nah baru level yang keempat itu. Mulai ingin. Namanya individuatif reflektif. Nah, jadi kalau kita mau perhatikan Saul itu levelnya mungkin sampai 3. Dia lebih baik daripada Raja Asa, saudara. Raja Asa dipakai Tuhan puluhan tahun dengan luar biasa. Pada suatu hari Tuhan memberi sedikit pencobaan. Kakinya sakit, korengan tidak bisa sembuh. Lalu disebutkan dia memakai segala macam cara untuk menyembuhkan. Tidak pernah sembuh. Lalu disebutkan sampai matinya Asa tidak meminta pertolongan Allah. Ini Asa itu tidak baik, saudara. Tapi Saul mau mati itu masih cari-cari Tuhan, saudara. Tapi dia tidak kenal dia. Dia tidak pernah melatih untuk mengenal siapa Tuhan ini. Sehingga dia berseru-seru seolah-olah di alam yang kosong, saudara. Salomo hampir mengalami hal yang dahsyat, yang fatalistik seperti ini. Salomo disebutkan di dalam pengkhotbah, aku inginkan segala sesuatu. Sehingga kehidupannya itu foya-foya bersenang-senang memenuhi segala sesuatu yang diinginkan matanya, saudara. Sampai di dalam pengkhotbah pasal 12 baru dia mengatakan, ingatlah akan Allahmu sejak kecil. Kenapa? Perlu dilatih sejak kecil. Oleh karena apa? Jiwamu nanti akan sampai kepada poin tidak butuh hal-hal lagi. Hati-hati. Jadi Salomo itu main-main sama Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan. Sampai pada masa tuanya disebutkan Salomo meninggalkan Allah. Ada di dalam kitab Raja-Raja. Tapi saya percaya dia itu balik lagi sebelum ajalnya. Kalau enggak, tulisannya enggak mungkin menjadi bagian dari Alkitab. Cuma jangan main-main. Nah, jadi kalau kita melihat akan kebebalan dari dosa, itu sebetulnya di dalam bagian ini Saul bebal. Oleh karena dia itu berpikir, seolah-olah bisa menjadi Kristen begini aja. Sebagian besar dari orang Kristen, kebanyakan cuma level 0 sampai 3 saja. Yaitu orang Kristen cuma datang gereja. Tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah ingin kenal Tuhan. Tidak pernah mencari Tuhan. Saudara mau dealing dengan dosa, dengan kuasa siapa? Saudara waspada kita menghadapi ini masalah spiritual. Masalah spiritual bukan psychological. Bukan dilatih-latih, saudara. Saudara nempellah kepada dia. Melalui suatu di mana kita mulai jujur. Saudara di Markus pasal 9 ada seorang tua membawa anaknya dirasuh setan.
Datang kepada murid-muridnya, muridnya mengatakan tidak bisa. Akhirnya datang kepada Yesus dan orang itu mengatakan, Tuhan, Engkau pasti bisa. Lalu Yesus mengatakan, memang tidak mustahil bagi orang percaya. Oh, aku percaya. Tetapi kemudian dia sadar. Please forgive, ampuni aku yang tidak percaya. Tapi jujur dia, saudara. Jadi aku percaya. Tapi mulai sadar dia. Apa sih percaya? Tuhan ini abstrak. Tidak kelihatan. Tapi aku mengatakan ampuni dan tolong aku yang tidak percaya ini. Nah, orang yang seperti mulai dengan itu. Mulailah saudara dan saya belajar untuk nempel kepada Tuhan. Bergaul dengan dia. Sehingga apa saja yang saudara alami. Dosa sebesar apapun juga. Pasti akan diampuni. Oleh karena ini janji Tuhan. Cuma jangan memakai kekuatan dan tekad pribadi. Waduh, dosanya seperti ini. Saya akan latihan. Silakan. Itu Injil yang palsu. Setelah mulai dengan nempel kepada Tuhan. Karena ini janji Tuhan untuk mengatasi akan dosa-dosa kita. Dan biarlah jemaat itu diberkati oleh Tuhan. Bagi jemaat yang masih ingin sekali untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang ajaib. Dan dia hadir dalam hidup saudara dan saya di dalam rohnya. Dan dia mengingatkan, jangan padamkan. Suara Roh Kudus, jangan padamkan. Datanglah kepadaku. Itu adalah kata-kata dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surgawi, kami tahu kami semua pendosa. Bermacam-macam dosa. Dan kami kadang-kadang berpikir kami akan latihan. Kami akan bertekad. Kami akan berkomitmen untuk belajar mengatasi. Padahal kami tahu Tuhan. Tuhan inginkan supaya kami belajar menempel kepadamu. Menggantungkan diri kepadamu, mengenal Engkau secara pribadi. Dan dengan Engkau memberikan kuasa untuk mengatasi dosa. Tuhan tolong kami. Melalui pengalaman Saul supaya kami belajar. Menjadi orang-orang Kristen yang tahu bagaimana berjalan dengan Roh Kudus. Dengar doa kami Tuhan. Tolong kami yang lemah. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.